Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Runggu 25. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang kedua, yaitu istighfar sebuah solusi. Pada bagian yang kedua ya teman-teman. Oke, sebelum itu alangkah lebih baiknya kepada teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi terbaru dari channel ini teman-teman. Juga jangan lupa untuk tekan tombol like, juga komentar di bawah ya teman-teman, untuk share video ini kepada grup teman-teman semuanya di WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, karena insya Allah video ini akan bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Oke, langsung saja kita kepada topik pembahasan pada video kali ini. Nah, untuk video kali ini kita akan beri tema menemukan Allah di dalam keterpurukan. Wow, sangat menarik ya teman-teman untuk kali ini kita bahas. Nah teman-teman, di saat kita sakit, di saat kita kehilangan dan kehabisan harta, juga di saat kita bangkrut, kita kerap menganggapnya itu sebagai musibah. Tetapi itu merupakan suatu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Bagaimana tidak teman-teman? Ketika kita sukses, ketika kita memiliki banyak harta, ketika kita lagi sehat-sehatnya, kita malah menggunakan harta ataupun nikmat yang telah Allah berikan itu barangkali tidak untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, melainkan kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan itu sebagai suatu bentuk maksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Memang sangat efektif teman-teman. Allah menegur kita hambanya untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat musibah yang telah Ia berikan kepada kita. Musibah itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita teman-teman jikalau kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Itulah cara Allah teman-teman, dan memberikan musibah, memberikan suatu ujian kepada kita, maka berharap iman kita akan menjadi lebih kuat dan kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada pada jenjang SD, bukankah ketika akan menaiki jenjang kelas berikutnya, bukankah ujiannya akan lebih sulit teman-teman? Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita supaya iman kita bertambah kuat dan semakin dekat kepadanya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai suatu cerita teman-teman. Ada seseorang, anggap saja namanya Kemal ya teman-teman. Nah, si Kemal ini adalah seorang pengusaha di dalam bidang percetakan teman-teman. Pada suatu saat dia mengalami kejatuhan dalam usahanya teman-teman. Tetapi sebelum itu teman-teman ketahui, sebelum masa kejatuhannya dia merupakan seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya teman-teman. Tetapi kehidupan itu berputar. Tidak selamanya dia berada di dalam kemudahan dan kesuksesan teman-teman. Pada saat itu, setelah mengalami kesuksesan, Kemal pun mengalami keterpurukan. Rasanya dunia tidak adil teman-teman. Usahanya semakin hari semakin bangkrut dan semakin terpuruk. Pada awalnya memang sedikit demi sedikit usahanya itu terpuruk. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi bangkrut dan akhirnya ia menutup usahanya tersebut teman-teman. Karyawan-karyawan yang bekerja di toko percetakannya itu satu persatu mulai diberhentikan karena tidak adanya gaji untuk karyawan yang mencukupi dikarenakan bangkrutnya perusahaan tersebut. Pada akhirnya Kemal pun terlilit banyak utang dan mau tidak mau dia harus menggadaikan dan menjual investasinya yang berupa kendaraan dan lain sebagainya untuk menutupi utangnya tersebut teman-teman. Tetapi semua yang telah dijualnya tidak cukup untuk membayar utang-utang yang ada pada orang-orang yang telah berhubungan dengannya teman-teman. Maka daripada itu, ia menganggap semua orang berusaha untuk mendatanginya dan mengadilinya. Maka pada saat itu, ia merasa sangat bersalah terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap rekan kerjanya,
dan terhadap semua yang berhubungan dengan bisnisnya, teman-teman. Ditambah lagi keluarganya dan sahabatnya pun sudah mulai memandangnya sebelah mata. Ia pun menangis karena dulunya dia merupakan seorang yang kaya raya dan sukses. Tapi untuk saat ini semua malah berubah, yang pula menelantarkan anak dan istrinya. Nah, berbagai macam Kemal lakukan untuk memulihkan kestabilan usahanya dan dirinya. Mencoba untuk gali lubang tutup lubang untuk menutupi semuanya. Hingga suatu saat ada temannya memberikan saran untuk mengatasi permasalahannya ini. Dan di sini teman-teman ketahui apa yang diberikan oleh temannya. Temannya memberikan saran untuk Kemal mendatangi orang pintar, teman-teman. Dalam tanda kutip, orang pintar, teman-teman. Nah, kemudian Kemal pun mengikuti nasihat dari orang pintar tersebut agar mencari uang kertas lama yang sudah kusam dan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh orang pintar tersebut. Dan itu pun ditanam di 4 penjuru rumah Kemal. Astagfirullah ya teman-teman, naudzubillah. Teman-teman tahu apa yang terjadi. Itu semua tidak berhasil, teman-teman. Bahkan keadaan Kemal menjadi lebih buruk. Bukannya masalah yang ia hadapi terselesaikan, tetapi masalahnya semakin bertambah. Bagaimana tidak, teman-teman? Jika seseorang itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci orang-orang yang musyrik dan menyekutukannya. Jika seseorang itu berharap kepada selain Allah, maka yang didapat pastilah kekecewaan. Kita harus yakin akan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita tidak boleh bergantung kepada selainnya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala kekuasaan dan kekuatan di bumi ini. Kita adalah hamba-Nya, teman-teman. Sudah pasti saja Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu dosa yang sangat besar, teman-teman. Dan kita harus menutupinya dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya dan tidak berpikir untuk melaksanakan hal itu lagi. Dengan segala keterpurukannya itu, maka Kemal mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia terperosok dan tersungkur kepada jurang kekufuran dan kemusyrikan yang sangat besar, teman-teman. Awal mulanya Kemal berkenalan dengan seorang habib, juga dengan orang-orang soleh lainnya. Dan mereka banyak sekali memberikan gambaran dan nasihat kepada Kemal. Saat ini Kemal telah sadar bahwa ia telah melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah telah banyak memberikan pelajaran atas segala derita, kesulitan, dan kesusahan yang telah dialami oleh hambanya. Inilah, teman-teman, anugerah yang telah Kemal rasakan, bahwa ia telah mendapatkan hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun suatu kesulitan dan derita, walaupun duri yang masuk ke kaki seseorang. Dalam konteks ini seorang muslim, teman-teman, melainkan itu adalah suatu jalan untuk menghapus dosa seorang muslim tersebut. Ditambah lagi, sekarang Kemal semakin dekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Kemal juga telah menyadari bahwa perbuatan yang telah ia lakukan selama ini merupakan suatu jalan yang sesat. Dan sekarang ia terus memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, teman-teman. Semoga Kemal dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, dari cerita tersebut, seorang tokoh yang bernama Kemal, maka dapat kita ambil suatu pelajaran dan ibrah ya teman-teman, bahwa tidak baik untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, teman-teman, di dalam suatu ujian yang telah Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmah yang sangat baik yang akan kembali kepada diri kita. Kita harus sabar dalam menjalaninya, teman-teman. Jangan sampai kita berbuat musyrik, apalagi
bertambah sesat dalam kehidupan kita, teman-teman. Favorite closing statement dari saya, teman-teman. Di dalam derita ada ampunan Allah, di dalam kesedihan ada kasih sayang Allah, di dalam kesusahan ada hikmah yang Allah kirimkan, di dalam kesempitan juga Allah menyelamatkan dari kekufuran dan kesesatan. Di dalam proses pertaubatan Allah selalu menyertai. Di dalam taubatan nasuha cinta Allah besar didapat. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan di dalam iman pasti ada keselamatan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, and comment.